Nah, kalau untuk kondisi sekarang gimana nih Bang? Nah, kalian juga harus tahu market itu punya jam-jam di mana dia akan sideways, teman-teman. Khususnya gold ini ya, kita bicara gold aja. Kita nggak usah bicara pair lain lah gitu ya. Nah, kalian harus paham gitu. Jadi nggak setiap detik dia terus kenceng gitu, nggak mungkin. Market tuh ada pergerakan seperti ini, teman-teman. Naik, turun, naik. Nah, kapan sih sebenarnya dia akan membuat sideways? Jawabannya simpel. Pada saat dia akan berubah arahnya. Misal contoh nih, dia hari ini tren besarnya kayak gini, naik nih. Nah, tren besarnya naik. Time frame kecil dia akan buat naik secara panjang, turun untuk koreksi setengahnya, naik lagi. Nah, pada saat dia mau turun, disinilah terjadi sideways. Nih, sideways, baru dia turun. Nah, sama kalau dia udah turun, nanti dia mau naik jadi naik gitu ya, berubah jadi naik, dia akan buat apa? Sideways, baru dia naik. Begitu loh. Berarti nextnya dia akan turun. Nah, sama kayak sekarang nih, dia udah sempat turun, nah dia sekarang naik lagi nih. Nah, misalnya kita mau masuk secara jangka panjang, apa sih keputusan yang baik Bang? Gue selalu bilang kalau jangka panjang berarti time frame-nya nggak perlu lu sampai 5 menit maupun 1 menit. Lu cukup sampai ke 15 menit. Dan itu udah pernah gue bahas. Nah, tapi karena rata-rata kalian trader harian, kalian cukup di time frame 5 dan 1. Nah, contoh, kita masuk ke 30 menit. Oke, kita baca dulu dari SNR ya. Oke, jadi kita lanjut lagi. Nah, setelah kita paham, oke, kita harus baca nih secara SNR. Close di bawah, berarti apa? Dia mau turun. Makanya kita bilang tadi dia turun secara SNR. Dan memang kita running tadi. Nah, ditambah kita butuh konfirmasi tambahan. Gue selalu bilang konfirmasi tambahan itu kita pakai yang namanya parallel channel. Parallel channel nih, lu tinggal tarik nih dari sini ke sini nih. Tarik ke sini. Bang, boleh nggak sih Bang kalau misalnya gue itu pakai yang ini Bang? Misalnya gue pakainya itu yang dari sini ke sini. Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena ini belum clear and clear gitu ya. Jadi lu nggak usah tarik dari sana ke sana. Lu cukup tarik dari sini ke sini menghasilkan bawah gitu loh. Lu tinggal ganti nih warnanya. Udah. Baru lu tinggal rapikan. Karena kalau hidup rapi itu pasti enak gitu ya. Oke, jadi seperti ini. Tap. Lu rapikan seperti ini. Nah, kalau bawah ya tinggal kebalikannya. Kalau bawah menghasilkan bawah, bawah berteman sama bawah menghasilkan atas. Begitu aja. Nah, setelah itu baru kalian tahu kemana sih arahnya. Nah, contoh nih teman-teman. Kalau tadi dia sempat turun nih, sap. Nah, tapi kalau kita perhatikan secara SNR kan dia sudah close nih di bawah ini Bang. Berarti tadi dia harusnya turun. Betul, turun. Nah, tapi kondisinya sekarang Bang, kenapa dia naik nih Bang? Nah, kita baca di time frame kecilnya gitu ya. Kita baca. Karena kalau kita lihat di 15 menit secara intraday